Hai YouTube, selamat datang kembali di channel Pangka 2. Ketika kita berbicara tentang kartun yang paling ikonik dan dicintai sepanjang masa, maka SpongeBob SquarePants pasti akan masuk dalam daftar tersebut. Kartun ini telah menghibur dari generasi ke generasi dengan karakter-karakter yang menggemaskan dan serta-serta yang kocak. Namun, seperti kebanyakan karya seni populer, ada banyak fakta menarik dan tersembunyi di balik layar kartun ini yang mungkin belum Anda ketahui. Oleh karena itu, mari kita gali lebih dalam dan temukan fakta tersembunyi di balik setiap karakter pada kartun SpongeBob SquarePants. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Nama SpongeBob telah berubah. Sebelumnya, nama karakter kuning berlubang ini adalah SpongeBob. Namun, Stephen McDaniel Hillenburg, kreator SpongeBob, harus mengganti nama ini karena ternyata SpongeBob sudah dipatenkan sebagai merek produk alat pembersih. Akhirnya, nama SpongeBob SquarePants pun lahir. Namun, siapa sangka bahwa nama yang begitu sederhana ini akan menjadi salah satu karakter kartun paling ikonik dalam sejarah televisi. Umur SpongeBob. Di salah satu episode Sleepy Time, kita bisa melihat SIM atau surat izin mengemudi milik SpongeBob. Dalam SIM-nya tertulis bahwa tanggal lahir SpongeBob adalah pada 14 Juli 1986. Ini berarti saat ini umur SpongeBob telah mencapai sekitar 37 tahun. Sebuah detail kecil yang mungkin terlewatkan, namun mengingatkan kita bahwa SpongeBob sebenarnya telah hidup dalam dunia kartun lebih dari 3 dekade. Jumlah lubang di tubuh SpongeBob. Tidak asing lagi dengan karakter ini. Jadi, menurut episode Alten Glitters yang menampilkan scene SpongeBob tidak menggunakan pakaian, itu mengungkapkan bahwa jumlah lubang di tubuh SpongeBob kurang lebih ada sekitar 45 lubang, yang mana 45 lubang tersebut terdiri dari 12 lubang di sisi depan, 13 lubang di sisi belakang, 10 lubang di sisi kiri dan kanan, serta 10 lubang lainnya ada di sisi atas dan bawah. Fungsi dari lubang-lubang tersebut sebenarnya berperan sebagai pori-pori SpongeBob, karena SpongeBob merupakan spons laut berjenis Sporifera. Biasanya, SpongeBob juga menggunakan fungsi dari lubang-lubang tersebut untuk menghisap sesuatu benda yang cair, entah itu air master, minyak, dan lain-lain. Lalu, terkadang lubang yang di tubuhnya SpongeBob ini selalu berbunyi ketika tertiup hembusan angin, sehingga hal itu bisa menarik perhatian ubur-ubur untuk selalu berada di dekat SpongeBob. Serial kartun Nickelodeon terlama. SpongeBob SquarePants adalah salah satu serial kartun yang telah menjadi ikon dalam sejarah televisi Amerika. Serial ini telah ditayangkan selama lebih dari 2 dekade dan menghasilkan lebih dari 300 episode hingga saat ini. Awalnya, Stephen Hillenburg, sang kreator, berencana untuk mengakhiri serial ini setelah merilis The SpongeBob SquarePants Movie pada tahun 2004. Namun, kesuksesan film tersebut membuat Nickelodeon meminta agar serial ini terus berlanjut, menjadikannya salah satu acara animasi terpanjang dalam sejarah TV Amerika Serikat. Kreator SpongeBob adalah ahli biologi laut. Sebelum menjadi kreator kartun, Stephen Hillenburg adalah seorang ahli biologi laut. Dia lulus dari Humboldt State University pada tahun 1984 dengan gelar di bidang biologi laut. Ide awal tentang SpongeBob muncul ketika Hillenburg mengajar mata kuliah biologi laut di California Orange Country Marine Institute. Awalnya, Hillenburg hanya membuat sebuah buku komik berjudul Intertidal Zone yang menceritakan kehidupan laut.
Namun, buku komik ini kemudian menjadi titik awal ide untuk menciptakan serial kartun SpongeBob SquarePants. Tokoh Mr. Krabs terinspirasi dari bosnya. Stephen Hillenburg pernah bekerja di restoran seafood sebelum memulai SpongeBob SquarePants. Manajernya di restoran tersebut adalah seorang mantan koki tentara yang berotot. Kepribadian dan tingkah laku manajer tersebut memberikan inspirasi kepada Hillenburg untuk menciptakan karakter Mr. Krabs. Mr. Krabs tidak hanya menjadi pemilik Krusty Krab, tetapi juga menjadi mentor bagi SpongeBob, meremehkan Patrick karena tidak memiliki pekerjaan, dan bersaing dengan Plankton untuk menjadi yang terbaik dalam bisnis restoran. Dengan begitu, karakter Mr. Krabs menjadi salah satu elemen kunci dalam keberhasilan SpongeBob SquarePants. Patrick Star awalnya bukan pengangguran. Patrick Star, sahabat karib SpongeBob, awalnya tidak direncanakan sebagai karakter yang tidak memiliki pekerjaan. Sebelumnya, dia dirancang sebagai pemilik bar. Selain itu, karakter Patrick awalnya digambarkan sebagai makhluk yang temperamental. Namun, Hillenburg kemudian mengubah karakter Patrick menjadi pengangguran yang kita kenal saat ini, yang memiliki sifat yang ramah dan lembut. Perubahan ini menjadikan Patrick karakter yang lebih lucu dan akrab bagi pemirsa. Spesies laut yang dinamakan SpongeBob. Ternyata popularitas SpongeBob begitu besar, sehingga ada spesies laut yang dinamakan sesuai dengan karakter ini. Pada tahun 2011, peneliti dari San Francisco State University menemukan spesies jamur baru yang mirip spons laut. Spesies ini termasuk dalam genus Spongiforma dan diberi nama ilmiah resmi Spongiforma squarepantsil. Ketika melihat spesies ini di bawah mikroskop, Anda akan melihat bagian jamurnya menyerupai Bikini Bottom, kota tempat tinggal SpongeBob dalam kartun. Kenapa Patrick bodoh? Di balik perilakunya yang selalu bertingkah konyol dan sangat bodoh, ternyata ada suatu hal yang sangat menyedihkan menyebabkan kenapa Patrick bodoh dan melakukan hal tersebut. Alasan utama kenapa Patrick digambarkan sebagai karakter yang bodoh adalah karena memang pada dasarnya hewan berjenis bintang laut tidak memiliki otak di dalam tubuhnya. Dan mungkin hal tersebut yang membuat Patrick menjadi bodoh. Dalam satu episode, karakteristik dan latar belakang asli para karakter SpongeBob SquarePants membuka jendela ke dunia yang lebih dalam dari kartun yang kita nikmati. Kita bisa melihat bahwa kreasi yang sederhana dan lucu ini juga memiliki fakta-fakta tersembunyi yang menambah keunikan dan daya tarik mereka. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa support kami dengan cara like, share, dan subscribe.